Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widya Nanda Dewi Jayanti dengan NIM 2500201022187, kelas MJ822 untuk mata kuliah Bisnis Big Data dengan dosen Ibu Novidian. Kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan data governance. Data governance adalah serangkaian kebijakan, prosedur, standar, dan tanggung jawab yang mengatur bagaimana data dikumpulkan, disimpan, digunakan, dibagikan, dilindungi, dan dimanfaatkan dalam organisasi. Tujuan utama data governance adalah memastikan bahwa data memiliki kualitas tinggi, aman, mudah diakses oleh pihak yang berwenang, serta dapat mendukung proses bisnis dan pengambilan keputusan. Komponen utama data governance meliputi kebijakan pengelolaan data, standar kualitas data, kepemilikan data, manajemen metadata, keamanan data, kepatuhan terhadap regulasi, dan pengelolaan siklus hidup data. Dengan tata kelola yang baik, organisasi dapat meningkatkan kepercayaan terhadap data dan mengurangi risiko kesalahan dalam pengambilan keputusan. Keputusan yang baik hanya dapat dihasilkan apabila didasarkan pada data yang berkualitas. Oleh karena itu, kualitas data merupakan salah satu pilar utama dalam data governance. Beberapa dimensi kualitas data meliputi akurasi, completeness, konsistensi, timeliness, validity, dan uniqueness. Organisasi perlu menerapkan proses validasi, pembersihan, dan pemantauan kualitas data secara berkala agar informasi yang dihasilkan tetap akurat. Selanjutnya, mengenai keamanan data. Data security adalah upaya melindungi data dari akses yang tidak sah, kehilangan, perubahan, maupun kerusakan yang dapat mengganggu operasional organisasi. Tujuan utama keamanan data adalah menjaga 3 aspek utama yang dikenal sebagai CIA triad, yaitu confidentiality adalah memastikan data hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang, integrity menjaga keutuhan dan konsistensi data, dan availability memastikan data selalu tersedia ketika dibutuhkan. Beberapa mekanisme keamanan data meliputi autentikasi, otorisasi, enkripsi data, firewall, intrusion detection system, backup dan disaster recovery, multi-factor authentication, dan audit log. Penerapan keamanan data menjadi semakin penting seiring meningkatnya ancaman ransomware, phishing, malware, dan serangan siber lainnya. Lalu mengenai privasi data. Data privacy berkaitan dengan hak individu untuk mengendalikan bagaimana data pribadinya dikumpulkan, digunakan, disimpan, dan dibagikan. Contoh data pribadi meliputi nama, nomor identitas, alamat, nomor telepon, email, rekam medis, data biometrik, lokasi pengguna, atau riwayat transaksi. Prinsip utama perlindungan data privasi meliputi transparansi dalam pengumpulan data, persetujuan dari pemilik data, pembatasan tujuan penggunaan data, minimalisasi pengumpulan data, hak pengguna untuk mengakses dan memperbaiki data, serta hak untuk menghapus data sesuai ketentuan yang berlaku. Perlindungan privasi tidak hanya menjadi kewajiban hukum, tetapi juga merupakan faktor penting dalam membangun kepercayaan pelanggan. Dalam pengelolaan Big Data harus memperhatikan berbagai regulasi yang berlaku agar hak milik data tetap terlindungi. Beberapa regulasi penting antara lain yang pertama General Data Protection Regulation. GDPR merupakan regulasi Uni Eropa yang mengatur perlindungan data pribadi dan menjadi salah satu standar internasional dalam pengelolaan data. Di Indonesia, perlindungan data pribadi diatur melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Undang-undang ini mengatur hak subjek data, kewajiban pengendali data, pemrosesan data pribadi, serta sanksi atas pelanggaran. Penerapan regulasi tersebut mendorong organisasi untuk mengelola data secara lebih bertanggung jawab dan transparan. Selain aspek hukum, organisasi juga harus memperhatikan etika dalam pemanfaatan data. Beberapa prinsip etika yang perlu diterapkan antara lain yang pertama ada keadilan,
Algoritma tidak boleh menghasilkan keputusan yang diskriminatif terhadap individu atau kelompok tertentu. Yang kedua ada transparansi, yaitu pengguna perlu mengetahui bagaimana data dikumpulkan dan bagaimana algoritma menghasilkan keputusan. Selanjutnya, akuntabilitas. Organisasi bertanggung jawab atas dampak penggunaan data dan sistem AI yang dikembangkan. Lalu ada privacy, yaitu penggunaan data harus menghormati hak individu dan menjaga kerahasiaan informasi pribadi. Selanjutnya adalah keamanan, yaitu organisasi wajib melindungi data dari berbagai ancaman keamanan, serta human-centered AI, yaitu teknologi AI harus dikembangkan untuk memberikan manfaat bagi manusia dan tetap melibatkan pengawasan manusia pada keputusan-keputusan penting. Implementasi data governance pada berbagai sektor itu, contohnya pada sektor perbankan. Bank menerapkan data governance untuk memastikan keamanan transaksi, kepatuhan terhadap regulasi, pencegahan pencucian uang, dan perlindungan data nasabah. Lalu dalam sektor e-commerce, platform e-commerce mengelola data pelanggan untuk memberikan rekomendasi produk, namun tetap harus menjaga privasi pengguna melalui kebijakan perlindungan data yang jelas. Dalam sektor kesehatan, rumah sakit mengelola rekam medis elektronik dengan standar keamanan yang tinggi untuk melindungi kerahasiaan data pasien sekaligus mendukung pelayanan kesehatan. Lalu sektor pemerintahan, instansi pemerintah menerapkan tata kelola data untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, interoperabilitas data antar instansi, dan keamanan informasi negara. Lalu beberapa tantangan dalam penerapan tata kelola, keamanan, dan privasi data antara lain yang pertama, pertumbuhan volume data yang sangat cepat. Yang kedua ada ancaman serangan siber yang semakin kompleks. Ketiga, rendahnya kesadaran keamanan informasi. Keempat, kurangnya tenaga ahli di bidang keamanan siber. 5. Integrasi data dari berbagai sistem. Keenam, perubahan regulasi yang dinamis. Serta yang terakhir, risiko bias dan diskriminasi pada algoritma AI. Menghadapi tantangan tersebut, organisasi perlu membangun budaya keamanan informasi, meningkatkan literasi digital, serta melakukan evaluasi tata kelola data secara berkala. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait data governance, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.